Ayah Peggy muncul bantah pernyataan saksi kunci soal anaknya di malam pembunuhan Vina. Ayah kandung Peggy, Rudy Irawan membantah anaknya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Sebab menurut Rudy, anaknya itu pada malam kejadian ada bersama dirinya di Bandung. Rudy Irawan tak terima dengan pernyataan saksi kunci AF yang menyebut Peggy ada di lokasi kejadian. "Anak saya tidak bersalah, kenapa jadi tersangka?" kata Rudy dikutip dari akun YouTube pengacara Tony, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Menurut Rudy, sudah sejak lulus SMP Peggy sering ikut bekerja dengan dia sebagai kuli bangunan. Diketahui ayah Peggy berprofesi sebagai tukang, yang sering mendapat proyek bangunan. Bahkan menurut Rudy, Peggy Setiawan sudah ikut bekerja dengan dia sejak masih sekolah di SMP terbuka. "Kadang dari SMP diajak kerja daripada main-main yang gak karuan lah, mending cari duit," jelas Rudy. Tak selalu ikut sang ayah, Peggy terkadang jadi kuli bangunan diajak oleh pamannya yang berprofesi sama. Rudy menuturkan, pada tahun 2016 Peggy sedang berada di Bandung bersama dirinya. Dirinya saat itu mendapat borongan pada tanggal 13 Juli tahun 2016, dan berangkat ke Bandung pada tanggal 17 Juli tahun 2016. Namanya Pak Agus, daerah Rancamanyar, Bandung, bangun rumah tinggal, ungkapnya. Rudy bersama beberapa anak buahnya pergi lebih dulu ke Bandung, sementara Peggy menyusul. "Peggy nyusul antara jarak seminggu, ditelepon saya katanya masih kagok lagi kerja di Cirebon," jelas Rudy lagi. Menurut Rudy, sebagai kenek, Peggy digaji Rp100.000 per harinya dan tidak mendapat libur. "Gak ada libur non-stop, minggu juga kerja terus. Tinggal di mes yang ngebangun rumah, di bedeng," kata dia lagi. Kemudian pada Agustus tahun 2016, ia mengetahui kejadian Vina dan Eki dari anak buahnya yang sedang berkumpul di bedeng. Diakui Rudy, ia baru tahu kabar kejadian itu di hari kedua pada malam harinya. Saat itu kata dia, Peggy juga ada bersama dia menyaksikan video yang beredar soal kabar meninggalnya Vina dan Eki. Pun saat kejadian, Rudy memastikan kalau putranya itu ada bersama dirinya di bedeng. "Pas kejadian Peggy ada di lokasi, tidak pernah pulang. Peggy ada di Bandung sama saya saat kejadian, teman-temannya ada di situ menyaksikan," tegasnya. Soal pernyataan AF, Rudy pun dengan tegas membantahnya. Namun Rudy membenarkan kalau Peggy memiliki motor smash warna pink seperti yang disampaikan oleh AF. "Saya kecewa banget, ini kan gak ada bukti, padahal Peggy ada di tempat kerja, gak di Cirebon," jelas dia. Sebelumnya, saksi kunci AF mengaku melihat Peggy di malam kejadian. "Ya, saya mengenalinya, cuma saya tidak tahu namanya," jelas AF dikutip tribunnews.bogor.com dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Polisi juga menanyakan soal kendaraan apa yang dipakai oleh Peggy alias Perong pada malam kejadian. "Iya, saya tahu, motornya, smash, kata saya, smash warna pink," ungkap AF. AF juga meyakini kalau Peggy Setiawan di malam kejadian itu ada bersama para terpidana lain. Meski diakui AF, pada saat penangkapan Peggy tidak ada. "Waktu penangkapan itu saudara Peggy nggak ada, tapi waktu pas kejadian itu ada," jelasnya. AF mengatakan kalau dirinya hanya sebatas mengenal sosok Peggy dan para pelaku lain dari wajahnya. "Sebatas teman nggak ada, emang saya tahu aja itu anak sering nongkrong di dekat bengkel saya," ungkapnya. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Pemilik kontrakan bongkar kelakuan Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong
30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Pegi tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Pegi selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Pegi tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Pegi bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Pegi Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pegi adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Pegi baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Pegi bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Pegi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Pegi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Keseharian Pegi buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Pegi Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Pegi tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Pegi selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Pegi tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Pegi bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Pegi Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pegi adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Pegi baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Pegi bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Pegi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan,
Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi, pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa.
Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian